Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Pian. Pagi Putri. Silakan masuk. Tumben pagi-pagi banget datang. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Sebetulnya kedatanganku di sini mau konseling sih sama kamu. Jadi kedatanganmu sini untuk konseling tentang apa yang kamu rasakan pada diri kamu selama ini dan pada saya sebagai konselor. Sebenarnya ya ini terkait sama apa yang aku rasain akhir-akhir ini sih. Kenapa? Aku merasa diriku sendiri tuh kayak aku merasa ragu sama diriku sendiri, sama sama keahlianku sendiri. Terus sama kayak akhir-akhir ini aku malah kecewa sama diriku sendiri. Kenapa bisa kamu berpikir seperti itu? Ya ini perihal ada suatu masalah sih sebetulnya. Cuman di masalah itu aku merasa berat hati, dan di masalah itu juga aku seperti orang yang tidak berguna. Kalau saya boleh tahu, perasaan kamu itu perihal apa? Dan siapa yang kamu tuju? Ini perihal pekerjaan sebelumnya. Jadi aku ini kan kerja jadi asisten wedding organizer. Nah di situ kebetulan ownernya saudaraku sendiri. Tugasku tuh sebenarnya hanya making barang, terus taruh di depan. Intinya aku mengemas barang untuk dibawa ke lokasi. Nah ada satu kejadian atau satu permasalahan di mana waktu itu di lokasi ada beberapa barang yang tertinggal, dan itu membuat saudara aku atau yang punya wedding organizer tadi marah besar gitu loh. Jadi waktu di lokasi aku dipanggil dan langsung dimarah-marahin di tempat umum itu gitu loh. Jadi aku merasa diriku itu down banget waktu itu gitu loh. Jadi kamu merasa jengkel ketika mereka langsung menyalahkan dirimu. Iya, sekarang gini loh, kalau memang itu kesalahanku, mereka kenapa nggak cari tahu dulu, kenapa langsung manggil aku di depan umum, langsung dimarah-marahin gitu loh. Jadi kan aku sedih banget, sedangkan aku merasa sudah mengerjakan tugasku, mengerjakan pekerjaanku dengan benar, sudah dengan baik, aku tata dan aku bawa, dan itu aku yakin kok udah ada semua. Cuman mungkin ini kesalahan tim dekorasi aja sih, tapi yang aku sesali sampai bikin buat aku marah sama diriku sendiri, kenapa kok sampai aku yang disalahin gitu loh. Kenapa kamu bisa marah pada dirimu sendiri? Ya aku merasa bahwa aku, ya satu sisi aku jengkel juga sih, kenapa aku nggak cek-cek lagi, kenapa aku sampai diam aja waktu itu. Jadi kan aku merasa malu di depan umum aku dimarah-marahin gitu loh. Jadi aku selain marah sama diri sendiri juga sebenarnya marah sama mereka, apalagi tim dekorasi. Mereka diam aja, sebenarnya mereka juga harus ikut menolong aku gitu loh, tapi mereka diam aja. Jadi kamu merasa gagal atas hal itu. Iya. Tetapi kamu sudah bagus loh bisa menyelesaikan tugasmu secara sendiri dan menyiapkan semua barang-barang yang dibutuhkan mereka tim dekorasi itu sendirian. Kenapa kamu bisa merasa marah pada dirimu sendiri? Nah itu juga aku bingung. Sebenarnya aku tuh apa berhak marah sama diriku sendiri ketika orang lain juga ikut menyalahkan aku. Dan di situ juga aku berpikir, kenapa atas satu kesalahan ini lantas keberhasilanku melaksanakan pekerjaan ini dengan baik yang sebelum-sebelumnya kenapa tidak terlihat gitu loh. Jadi aku merasa gagal untuk membuktikan kepada mereka kalau sebenarnya aku tuh dari sebelum-sebelumnya tuh bisa loh, cuman kenapa karena satu kesalahan ini aku jadi bahan ungkitan di semua tim gitu loh. Di saat kamu merasa marah pada dirimu sendiri, apakah kamu pernah berpikir bahwasanya kesalahan itu murni dari kesalahan kamu sendiri? Sebenarnya juga tidak sih. Ini juga ada kaitannya sama yang bawa atau tim dekorasi. Karena kalau dari segi packing aku sudah siapkan semua kok, dan waktu kembali ke rumah barang-barang sudah di packing, hanya karena belum dimasukkan ke mobil gitu loh. Jadi aku merasa ini juga kesalahan tim dekorasi sih sebetulnya. Nah, di sini coba kamu berpikir kembali sebelum terlalu jauh dalam menyalahkan diri kamu sendiri.
kamu sudah berupaya menyelesaikan pekerjaanmu dengan tuntas. Namun karena kurang koordinasi dengan sama tim dekor, lalu masalah ini terjadi, bukan begitu? Iya sih, seperti itu. Nah, kamu berpikir bahwasanya ini hanya sekedar miskomunikasi saja. Lalu supaya kejadian macam ini tidak terulang kembali lagi, coba kayak saling koordinasinya itu terjalin seperti itu. Iya sih, waktu itu memang aku merasa waktu hari H waktu berangkat aku lupa untuk ngecek 2 kali dan lupa untuk koordinasi kedua kali sama tim dekor waktu barang-barang itu diangkut. Dan itu memang aku merasa salah sih waktu hari itu. Oke, jika kamu sudah bisa berpikir seperti ini, kamu sudah hebat. Saya percaya kok bahwasanya kamu bisa menjelaskan permasalahan ini dan mengkoordinasi kembali dengan tim dekorasi agar pekerjaan kamu dan tim tidak ada kendala lagi dan supaya komunikasi kamu juga terjalin dengan lancar. Iya sih, sebenarnya juga mungkin aku harus berani kali ya bilang ke saudaraku sendiri, karena aku juga kalau merasa tertekan seperti ini juga aku takut nanti malah benci sama pekerjaan sendiri. Iya Putri, kayak semua orang pun ini semua pekerjaannya ingin berjalan dengan lancar. Begitupun kamu dengan tim kamu. Ini semua tergantung pada kekompakan kalian. Jadi, jika ada permasalahan semacam ini lagi, kamu coba telaah dengan baik. Ya di mana letak kesalahan itu dan jangan langsung menyalahkan diri kamu sendiri. Coba di cross check kembali kesalahannya dari mana. Iya sih, benar juga. Ya udah deh, aku lain kali ketika ke packing lagi, ketika ada job lagi, aku nanti koordinasi sama tim dekor. Dan ketika misal ada kesalahan ini terulang kembali, aku juga berani untuk speak up bahwa sebenarnya kita harus cari tahu dulu sih permasalahan ini. Jadi aku mencegah orang-orang buat gak nyalain aku terlalu dalam. Syukurlah kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Semoga kedepannya pekerjaanmu lancar dan semakin sulit lagi ya. Amin, amin, amin. Ya udah deh, aku ada jam nih Vian. Jadi terima kasih ya sudah dengerin curhatan aku, dan terima kasih sudah mau kasih kesempatan buat konseling. Oh iya baik, sama-sama. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak Maul. Pagi Pian. Kelihatannya kamu ada yang mau ingin kamu ceritain ya sama aku ya? Aku jemput dulu ya. Iya, silakan. silakan. Penain dulu posisinya. Iya, jadi ya Mbak Maul, aku mau berbicara sesuatu hal. Boleh enggak saya duduk di sini? Silakan duduk aja, senyamannya. Oke, tapi sebelumnya gimana kabarmu Vian? Kok nggak pernah kelihatan di kelas? Alhamdulillah kabar saya agak sedikit baik dan buruk. Jadi ada satu kesalahan saya tadi keluar ngopi sama teman-teman Mbak. Ngopi, pasti seru ya ngopi sama teman-teman. Iya seru. Oke lah. Gini loh, saya punya masalah dengan kebiasaan buruk saya, Mbak. Bisa diceritakan masalah seperti apa sih yang Mas Vian alami? Ya, saya tidak bisa lepas dari minuman beralkohol. Ya seperti itulah Mbak yang saya alami sekarang. Gitu ya Mas. Lalu apakah Mas Vian ini cuma kecanduan sama alkohol aja atau sama yang lain?
Enggak sih mbak, hanya pada kebiasaan minum minuman yang sangat sulit itu juga. Saya merasa berat untuk tidak minum, apalagi di dalam pekerjaan yang saya cukup lelah banget di dalam bekerja itu. Jadi mungkin saya harus larinya ke miras tersebut, tetapi itu menurut saya salah bagi saya, tapi saya tidak bisa meninggalkan hal tersebut. Oke, ketika Mas Fian itu melakukan itu, nah biasanya Mas Alfian itu sedang apa sih? Ya duduk sama teman-teman ya, duduk bareng, terus habis kerja langsung ya minum 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 kayak gitu ya. Oke, tapi apa yang membuat Mas Fian itu tidak bisa lepas sama minum-minuman ini? Padahal kan Mas Fian tahu minuman alkohol itu kan tidak baik dan buruk juga untuk kesehatan Mas Fian. Ya karena saya merasa aneh kalau saya tidak minum alkohol. Ketika berasa sama teman-teman itu rasanya kayak malu gitu loh mbak, padahal itu menurut saya buruk seperti itu. Dengan kata lain, Mas Fian ini kecanduan karena apa namanya, takut dipermalukan sama teman-temannya gitu. Iya mbak. Dengan situasi seperti ini, apa yang Mas Fian harapkan saat ini? Ya saya ingin berubah sih mbak, berubah untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu. Oke. Mbak senang sekali sih dengan apa yang Mas Fian pikirkan dan Mas Fian harapkan, bahwa Mas ingin berhenti dari minum-minuman ini. Iya mbak, kalau terus menerus minum alkohol pasti keadaan saya makin terganggu dan kuliah saya juga terganggu. Nah, baiklah. Dari awal tadi kan kita sudah membicarakan nih masalahnya Mas Fian. Nah, karena Mas Fian itu mempunyai kebiasaan yang buruk, yang memilih minuman-minuman keras, dan Mas Fian juga ingin menghentikan kebiasaan buruk itu. Lalu apa yang akan Mas Fian lakukan untuk melakukan atau mendukung keinginan Mas Fian untuk lepas dari kebiasaan buruk ini, dan mungkin ada ide dari Mas Fian sendiri untuk menemukan keberanian untuk keluar dari kebiasaan buruk ini? Ya sebenarnya ada sih mbak, kalau biasanya kumpul sama teman beralkohol, jadi saya misalkan tuh kumpul sama teman-teman tuh sambil ngerokok saat kumpul dengan teman-teman, karena teman-teman saya banyak yang mabuk dan jika minum akan dipermalukan mbak. Jadi saya tuh kayak gimana gitu, kalau saya bawa seperti saya kadang dalam proses berhenti minum alkohol itu sulit karena faktor perkumpulan itu tadi. Oke, tapi sebelumnya Mbak ingin tahu juga sih, kan Mas Fian udah berpikir kalau ini salah. Nah, di situ mesti ada kan rasa apa namanya, cara Mas Fian sendiri untuk keluar dari kebiasaan buruk ini. Mas terpikir untuk mencari jalan keluar yang seperti apa contohnya dari diri Mas Fian? Ya mungkin bisa menghilangkan hal tersebut dengan cara menghindari teman-teman, tapi tetap berkumpul. Barangkali nanti teman-teman ingin miras, oke lah saya temani, tetapi saya tidak minum dengan cara saya merokok sambil makan jajan saja. Mungkin hal seperti itu juga bisa sih mbak. Oke, ada yang lain? Ya dengan yang kedua ini, dengan meninggalkan teman-teman saya dan saya berkumpul dengan teman-teman yang lain, tetapi itu kurang efektif bagi diri saya. Saya meninggalkan teman yang lama karena ada teman yang baru. Itu opsi yang kedua sih mbak. Jadi saya bingung harus memilih yang mana ini, antara saya berkumpul dengan teman-teman sambil merokok saja tanpa ada miras, dan saya meninggalkan teman-teman saya yang lama ini. Oke, bagus sekali. Setidaknya Mas Fian itu punya rencana untuk mempunyai jalan keluar dari kebiasaan buruk ini. Nah, cukup bagus sebetulnya yang Mas Fian sampaikan. Itu juga bisa melindungi diri Mas Fian sendiri. Nah, tapi untuk ini menjadi antisipasi saja ya.
Oke, ini coba Mbak buat challenge supaya Mas Fian tidak lupa. Mas Fian bisa mencatat ini untuk diketahui oleh saya. Catat seperti apa ya, Mbak? Nah, jadi gini, ya Mas itu biar tidak lupa dengan apa yang Mas rencanakan untuk keluar dari kebiasaan buruk ini. Jadi Mas Fian itu harus berpedoman dengan apa yang Mas tulis tersebut. Jadi apakah Mas Fian ini bisa berani untuk merubah kebiasaan tersebut seperti itu loh. Ketika Mas Fian tulis, dan itu menjadi pengingatnya Mas Fian bahwa ini yang harus saya lakukan. Nah, nanti itu bisa Mas Fian tulis dan bisa nanti progresnya ketika kalau ada waktu kita ketemu lagi, Mas Fian boleh kasih tahu saya. Mungkin secepatnya akan saya tulis itu dan secepatnya akan saya lakukan. Oke, nah ini Mbak beri kertas. Jadi coba nanti Mas Fian coba tulis aja di sini rencana-rencana Mas Fian atau keinginan-keinginan Mas Fian dan motivasi apa yang membuat Mas Fian ini ingin keluar dari kebiasaan buruk itu, dan menjadi catatan bahwa pengingat untuk tidak melakukan hal itu lagi. Oh, seperti itu. Jadi terima kasih ya, Mbak. Ini karena saya barusan ada telepon dari bos juga, saya berangkat kerja lagi. Maaf mengganggu waktunya, Iya, Mbak. tidak apa-apa. Jadi konseling ini bisa diselesaikan ya? Iya. Oke. Mungkin besok kalau memang ada waktu lagi saya di sini lagi. Oke, baik. Saya pamit undur diri, Iya, iya. Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.